Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, balik lagi sama aku Tri Puja Ramadhani, NPMA 1A 022045, kelas 2B, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dari Universitas Bengkulu. Di sini aku akan memenuhi tugas pengelolaan pendidikan. Kita masuk ke bab 12. Bab 12 kita membahas kepemimpinan sekolah efektif. Kita mulai dari konsep kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership merupakan hal yang sangat penting di dalam sebuah lembaga pendidikan. Kepemimpinan di dalam lembaga pendidikan berkaitan dengan bagaimana kepala sekolah mampu untuk mendorong kinerja para guru serta menunjukkan sifat yang bersahabat, dekat, perhatian, serta penuh pertimbangan terhadap para guru, baik secara kelompok maupun secara individual. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Menurut Asmendri 2012, perilaku seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dikelompokkan, yaitu sebagai berikut. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pemimpin sendiri. Kemudian ada faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, seperti keadaan kelompok, seperti kematangan, kekompakan. Kemudian ada juga faktor lembaga yang dipimpin, seperti jenis dan tujuan. Kemudian faktor legal, selanjutnya faktor lingkungan sosial, dan yang terakhir faktor perubahan dan pembaharuan. Materi selanjutnya ada teori kepemimpinan. Teori-teori tersebut menurut Said 2010 adalah sebagai berikut, yaitu teori orang terkemuka, Great Man Theory, kemudian teori lingkungan, Environmental Theory, teori pribadi dan situasi, Personal Situation Theory, kemudian teori interaksi dan harapan, Interaction Expectation Theory, dan yang terakhir teori humanistik. Pembahasan selanjutnya yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Asmendri 2012 mengungkapkan syarat dan proses seorang pemimpin pendidikan adalah sebagai berikut, yaitu seorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, spontan, dan percaya diri. Kemudian paham dan menguasai tujuan yang hendak dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahan. Dan yang terakhir berpegang pada prinsip umum kependidikan. Materi berikutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Secara operasional, fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam 5 fungsi pokok, yaitu menurut Kurniadin dan Markley 2012, yaitu fungsi instruksi, fungsi konsultasi, fungsi partisipasi, fungsi delegasi, dan fungsi pengendalian. Materi selanjutnya kita ke pembahasan kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Leiden-Mousson 1964, dalam memimpin sebuah organisasi yang diperlukan beberapa elemen yang dapat mengantarkan sebuah kepemimpinan yang efektif, yaitu inisiatif, pemimpin harus tanggap dengan keadaan. Kemudian inquiry, dalam memimpin maka seorang pemimpin harus memiliki informasi yang komprehensif tentang hal yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian ada juga advocacy, dukungan yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan. Ada juga conflict solving. Pemimpin selain memiliki inisiatif dan kreatif juga dituntut harus memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah organisasi. Selanjutnya decision making. Seorang pemimpin harus dalam menjalankan roda kepemimpinannya dituntut harus memiliki kemampuan dalam memutuskan sesuatu. Yang terakhir, kritik. Jiwa kritis ini menuntut kejelian pemimpin dalam memimpin sebuah organisasi. Selanjutnya ada kunci sukses kepemimpinan.
Nah, menurut Mulyasa 2013 ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mencakup visi dan misi yang utuh, tanggung jawab, keteladanan, memberdayakan staf, mendengarkan orang lain, memberikan layanan prima, kemudian ada juga mengembangkan orang, memberdayakan sekolah, fokus pada peserta didik, dan manajemen yang mengutamakan praktik. Materi terakhir, gaya kepemimpinan. Menurut Asmendri 2012, ada 4 gaya kepemimpinan yaitu sebagai berikut, yaitu tipe otoriter. Tipe ini merupakan pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang, yang memikul tanggung jawab dan wewenang penuh. Kemudian ada tipe demokratis. Tipe ini merupakan pemimpin yang berkonsultasi dengan kelompok mengenai masalah yang menarik perhatian mereka, serta mereka dapat menyumbangkan sesuatu. Selanjutnya ada tipe kendali bebas. Merupakan pemimpin yang memberi kekuasaan kepada bawahan. Dan yang terakhir ada tipe pseudo-demokratis. Tipe ini disebut juga dengan tipe demokratis semu. Oke, sekian untuk materi bab 12. Kita lanjutkan ke bab berikutnya. See you, bye-bye.